Oke, baik. Kembali kami mengudara dari podcast Cerita RN. Saya Ronald Lebaho sebagai host. Hari ini kedatangan tamu khusus datang dari Sitorang, dari Kecamatan Silain ya. Ya, Kecamatan Silain. Bang Tansiso Siagian. Apa cerita Bang, sehat? Sehat, mantap. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, kali ini kami akan bincang-bincang soal keberadaan kita ini. Itu Bang ya? Iya. Agak mantap ini, agak go internasional judulnya kita buat ini. Judulnya Batak's Local Wisdom for a Better Life. Kenapa kita cerita local wisdom? Karena memang kekayaan kita sesungguhnya kan, kalau bangsa Indonesia ini adalah beribu-ribu budaya, banyak budaya, banyak ragam bahasa kan gitu. Iya. Bahkan kalau bisa kita bilang semua ini warga negara Indonesia kita terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau bisa kita lihat secara person, sudah sulit kita nih Bang Tansiso menemukan tokoh-tokoh kita yang justru mereka adalah orang-orang dari lokal, orang-orang dari daerah. Karena siapapun yang ada di Jakarta sana kan itu ada identitasnya. Orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Papua, dan seterusnya. Tapi kalau bisa kita bilang, tokoh-tokoh itu semua baik di pemerintahan, sipil, tentara, Polri, tokoh agama, tokoh pengusaha dan budaya. Nah ini nggak muncul masing-masing lokal wisdomnya. Walaupun sebenarnya itu bajunya itu sudah ada. Nah ini kita mau diskusikan dulu sama Bang Tansiso ini. Dan Abang khusus kita undang ke sini, datang dari jauh-jauh dari Tapanuli sana. Sebagai orang Batak, kita tahu Abang adalah penulis dan pegiat budaya Batak. Nah, tolong dulu kasih informasi dengan berbagai pengalaman ini. Coba Bang ceritakan ini. Sebenarnya local wisdom Batak ini bagaimana ini keberadaannya sekarang? Sehingga kalau bisa kita bilang kebanggaan orang Batak atau kebanggaan masing-masing etnik, apapun etniknya itu sukunya, nampaknya istilah anak muda sekarang udah kurang menyala. Gimana menurut Abang? Ya, saya pikir kecurigaan, katakanlah mungkin kesangsian kita terhadap local wisdom, kekayaan leluhur kita, terutama dalam hal ugari atau budaya yang meliputi banyak hal, mulai dari adat, kan begitu, ulos, kemudian aksara, kemudian seni, dan banyak lagi, ada sampai 12 sesungguhnya ugari atau budaya Batak itu. Nah, saya baru 5 tahun sebenarnya jalan tinggal di Toba. Opung saya saja sudah merantau ke Aceh tahun 40, dan setelah pensiun tidak bekerja lagi kami dengan istri baru ke Toba. Ada kerinduan sesungguhnya yang kami inginkan kembali ke Toba adalah bahwa konsep dasar dari budaya kita adalah permudaron, hubungan darah. Hubungan darah ya? Ya, maka cenderung kan kalau di Toba, kalau sekampung sahuta itu kan cenderung semarga. Konsep huta dulu, apalagi satu marga, ya sisada dulu anak, sisada dulu boru. Mangakak ratu ginjam, manimbung ratu toru. Baru hodoau auloho. Sisada hata, sisada madohat, sisada torda, dan sisada pembahenang. Jadi kesatuan itu kuat karena diikat oleh kasih, terutama oleh hubungan darah itu. Itu sebenarnya dari awal. Maka setiap marga ini punya kekayaan masing-masing, tetapi semua diikat oleh darah. Patuturo. Ya.
Maka ada konsep dalihan natolu itu kan gitu. Ya, mana berdoa tubuh, elek marboru, jalan, sompah hula-hula. Dari seluruh ini yang paling sulit adalah, yang saya lihat di Toba saat ini, yang paling sulit adalah pada mana mendonga tubuh itu. Ya, oke. Kenapa seperti itu? Karena memang konsep huta sekarang sudah nggak ada lagi. Tak ada lagi Raja Huta, tak ada lagi Raja Horja, tak ada lagi Raja Bius. Bisa kita bilang lama-lama local wisdom itu makin Kehilangan. Banyak dulu lokal wisdom kita, baik dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal acara adat, acara pesta, pertanian, dan yang lain-lain. Kita punya lokal wisdom. Ya. Tetapi belakangan ini semakin tergerus. Artinya local wisdom baik dalam kehidupan sehari-hari, Ya, bersosial, maupun di dalam melakoni profesi gitu juga. Iya. Iya. Itu sebabnya misalnya Kalau di adat udah pasti. udah kan? pasti kalau di adat formalitasnya harus jalan sesuai dengan aturan konsep masing-masing tempat, ya. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun Nasahuta yang masih semarga, apa itu yang diikat oleh hubungan familiar dan ikatan darah itu sudah semakin pudar. Jadi apa yang buat itu? Saya pikir zaman, kalau kita salahkan zaman, ya bisa juga ada pengaruh zaman ketika orang sudah semakin individualis dan materialistis. Nah itu. Jadi kalau kita gali lokal wisdom sesungguhnya begitu banyak sekali. Setiap kampung, setiap marga punya lokal wisdom. Iya. Ya, tetapi itu tidak lagi dihidupi. Bukan dari bahagian hidupnya sehari-hari lagi. Mereka tahu, tetapi nggak dilakoni, kan gitu. Itu yang saya lihat lokasi kekayaan leluhur kita yang adiluhung itu kian hari kian tergerus. Pergeseran ini tidak bisa kita abaikan memang. Itu pasti karena apa? Kemajuan zaman ketika kita sangat adaptif ya terhadap pola-pola kehidupan dunia. Kita begitu adaptif sekali. Maka muncullah egoisme, individualisme, dan yang paling membuat persoalan sekarang dalam hubungan darah, hubungan pertuturut, hubungan familia kepamilian itu adalah bergesernya konsep Hagabeon, Hamorau, dan Hasangako itu bergerak perlahan, di mana yang paling utama adalah Hamorau gitu. Jadi sebenarnya kearifan lokal ini, kalaupun dengan adanya kemajuan, kita memang harus adaptif. Kalau enggak ketinggalan zaman kan. Iya. Beban siapa ini mengawal kearifan lokal kita ini supaya tetap dia bisa terjaga? Sebenarnya beban itu adalah beban bersama. Oh, Beban bersama kita. Terutama tiap marga dulu. Nggak usah jauh-jauh. Atau tiap hutan dulu. Itu dulu. Kalau kita terlalu luas, itu artinya sebagai organisasi legal, hanya seperti organisasi legal formal aja gitu. Tetapi yang terutama adalah konsep Sahuta itu mestinya harus kembali pada nilai-nilai luhur opung kita dulu. Nama Sahuta itu adalah sesuatu yang satu rasa, satu perbuatan, dan satu tujuan. tapi kalau dari segi marga, fenomena Batak inilah dulu khususnya, kita nggak usah dulu ke budaya dan etnis Ya. suku-suku yang lain kan agak
semangat ini sekarang marga-marga ini, ada DPD-nya, ada DPP-nya, ya kan, ada Rakernas Marga, udah kayak partai politik kalau bisa kita bilang. Itu nampaknya apa sih, ada peran mereka mengawal apa ini, kearifan lokal ini. Eh, kalau saya mau jujur, Ah, ya, sorry kepada pimpinan-pimpinan organisasi marga, ya, saya melihat itu hanya legalitas formal, semacam baik semacam eh, arena aktualisasi diri sang pengurus. Karena toh termasuk marga-marga yang besar itu. termasuk marga saya. Karena toh apa? Yang tujuannya adalah seperti katakanlah kalau pemerintah sekarang, oh kalau proyeknya mercusuar keren, paten. Nah, tetapi walaupun di samping proyek mercusuar itu ada orang kelaparan, tidak peduli. Di mana rasa semarga nama Samudra? Kalau apa itu Bang Tan, eh, lembaga-lembaga adatnya itu dari Nahdlatul lah, eh, apa namanya itu lagi, kelompok-kelompok pemerhati marga, forum-forum, nah gimana nih untuk bisa tetap mengawal kearifan lokal kita ini? Nah, saya katakan tadi bahwa kumpulan-kumpulan apapun itu yang saya lihat saat ini, ya, apakah itu marga, apakah itu lembaga-lembaga adat, ada kalau di Sumatera Utara ada lembaga adat dari Nahdlatul, ya, hampir di Iya, semua iya. kabupaten itu lembaga adat dari Nahdlatul. Ada juga yang disebut Porkala, forum, ya, forum komunikasi lembaga adat Porkala, ya. Ya, Banyak. di Medan ada itu, di Iya. Medan ada. Semua ada di kabupaten-kabupaten. Kemudian di Jakarta baru-baru ini ada buat organisasi yang katanya untuk merumuskan sebuah tata cara adat gitu. Nah, sementara yang mau saya katakan, kalau itu menjadi sebuah tujuan, saya pikir terlalu sulit. Sebab setiap kota, Naibaho saja, antara Naibaho dengan Naibaho pasti berbeda tata cara atau teknis adatnya, kan gitu. Ya, ya. Nah, kan asing dolong, asing sihakorna, kan gitu. Ini mau dipaksakan satu, saya pikir. Tapi kalau sekedar untuk mengurangi kata kuahnya secara materi dan waktunya, ya mungkin bisa. Namun kalau menyatukan tata cara dan teknisnya, itu akan agak sulit. Tapi kembali ke soal kampung hutan tadi, Iya. yang kita anggap ini bisa memelihara local wisdom itu. Mestinya. Cuman kita lihat ini, para pengurus marga ini kayaknya belum berpikir atau belum menyentuh ada penguatan terhadap local wisdom dari hutan, Ya. penguatan local wisdom dari kampung. Kenapa? Karena kampung lama-lama kan, mohon maaf ini, yang tinggal kan secara SDM sudah hengkang ke keluar. Jadi yang di dalam atau yang di hutan, yang di kampung ini SDM-nya ya yang biasa-biasa saja. Ini gimana, Abang Lia? Saya tidak sedang membuat sebuah kesimpulan, tetapi kalau pandangannya seperti itu, bahwa SDM di kampung itu rendah, itu sangat tidak manusiawi dan tidak ada rasa holong dan pasang mudaro. Kalau memang itu adalah sesuatu, katakanlah kelas-kelas 2 secara intelijensia, IQ dan segala macamnya, mereka adalah orang-orang nomor 2. Justru itu yang perlu diperhatikan. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Artinya tugas daripada ketua-ketua lembaga-lembaga marga-marga ini kan harus menyentuh bagaimana kampungnya, bona pasokitnya tetap, artinya menjaga lokal wisdom tadi, itu yang saya bilang. Nah ini kan masih belum, gimana? Belum. Saya pikir
sampai saat ini hampir tidak ada marga-marga yang begitu concern ya terhadap local wisdom di kampungnya masing-masing. Selain hanya membangun tugu, membangun Ya, taman, kan ya gitu. ini dia. Hanya itu. Kadang-kadang datang dari Tapi kan bagian lokal wisdom juga itu kan, memelihara leluhur dengan kecintaan terhadap generasi-generasi terdahulunya. saya pikir memelihara nilai-nilai luhur dari leluhur itu bukan visi, tetapi bagaimana kita menjadi orang Batak yang sesungguhnya, yang punya nilai kasih, diikat oleh Dalihan Naturu, diikat dengan rasa persaudaraan semarga. Nah ini yang perlu sekali. Kalau sekedar hanya bikin patung, tugu, tambak besar, ya saya pikir itu hanya visi. Bisa jadi setelah itu memadai. Dan faktanya banyak tugu, banyak katakanlah monumen-monumen setelah selesai, ya sudah. Bahkan tempat tugu itu pun tidak pernah diperhatikan. Kampung tempat tubuhnya pun tidak Ya. pernah diperhatikan. Jadi kalau kita ambil secara personifikasi atau katakanlah dulu lembaga, kalau bisa disebut apa yang paling dekat strateginya? Secara tadi kalau tanggung jawab bersama ya, tapi kemudian ada lagi orang yang tinggal di kampung hutan ya, Ya. ini ada lagi pengurus-pengurus marga ya, gimana nih? Atau kalau kita bilang strateginya gimana ini supaya local wisdom kita ini tetap dia terjaga, tidak seperti yang abang ceritakan tadi makin lama makin hilang kan? Jujur saja sesungguhnya ketika nilai-nilai perubahan itu justru kamu, Pak Naibaho, Ronald yang bawa ke kampung dengan nilai yang kamu sudah serap di sini. Dengan cara apa? Ketika kamu pulang kampung, kau tunjukkan ini saya, lalu tunjukkan uangnya. Nah itu tidak pernah bertanya kepada orang kampung, waduh lu, nah waduh, nggak itu lagi. Aktualisasi diri yang mulai muncul ketika Ronald Naibaho pulang ke kampung. Bukan bagaimana apa yang mau kita buat, bagaimana Bapak tua, bagaimana Bapak udah, kira-kira apa ya? Ya. Kenapa ini sekarang seperti tali air kita ini? Dulu ada Marsirikba, dulu ada Raja Mondar, kenapa nggak ada lagi ini? Kan gitu. Kemudian kenapa tak ada lagi kalau misalnya ada acara pesta urun rembu, ya bukan Manuk Pagi di halaman di halaman itu, tetapi jauh sebelum pesta itu yang satu rumpun yang sekampung itu sudah rembukan dulu. Menatang Lianawa itu dulu sebenarnya konsep pokok kita, karena kita sisa dulu anak, sisa dulu buru, kan gitu. Tapi kan tak lepas dari keberadaan ekonomi juga ini, kalau kita mau artinya pulang kampung ini kan gitu. Masyarakat perantauan ini yang memang memiliki local wisdom ini, untuk pulang kampung kan hitungan-hitungan ekonominya ada. Jadi gimana lagi nih? Oleh karena itu saya pikir itu tadi, bagaimana pengurus-pengurus yang mengatakan marga itu buat dong aksi, apakah pendampingan ataukah penyadaran atau apapun. Jangan hanya membangun secara formal sesuatu menjadi sesuatu lambang gitu ya, lambang hebat loh marga Siagia nih. Jangan itu dulu. Tapi bagaimana kembali kita menyegarkan ingatan kita tentang tona, tentang pesan nenek moyang kita dulu, bahwa Nasa Marga, Nasa Huta adalah Hodo Au Audoho. Konsep itu yang sudah tidak lagi berjalan. Mestinya ini harus diingatkan gitu. Walaupun ya, misalnya kalau Pak Ronald berangkat ke Jakarta, kumpul-kumpul dengan Naibaho, ya kira-kira apa yang mau? Apa sih persoalan? Apa sih persoalan mendasar sekarang di kampung kita? Kenapa hoban kita itu sudah hilang? Kenapa kekayaan
lokal kita, lokal wisdom itu seperti Raja Bondar sudah hilang. Kenapa Marsyada Pari sudah tidak ada lagi? Tapi kalau kita balik dia, Hmm. sepertinya kearifan lokal itu kan sebenarnya secara yang namanya ilmu pengetahuan atau pelajaran kan nggak mungkin hilang, tinggal kan tidak diterapkan. Nah ini kembali jadi tugas kita nih. Seperti apa yang bisa Bang ceritakan? Kenapa kearifan lokal itu tidak hidup, tidak menyala pada kehidupan berbangsa bernegara ini? Karena kita lihat degradasi moral ini kan, korupsi makin banyak, pejabat-pejabat yang kita lihat tampil seperti kemarin ribut karena demo itu karena memang tampilan-tampilan di media yang nyanyi-nyanyi dengan TikToknya segala macam. Atau kayak di Medan inilah, di lalu lintas saja kita semprotan kan. Jadi peran kearifan lokal itu gimana sebenarnya di kehidupan berbangsa dan bernegara ini, khususnya di kota lah, janganlah dulu kalau di kampung kan gitu. Iya, saya pikir memang satu hal yang kita harus, yang satu hal yang selalu kita bangga-banggakan, bahwa orang Batak itu hebat. Kan begitu? Ya, Suku-suku lain juga menganggap orang Batak itu Ya. keren. Ya pokoknya kalau orang Batak keren. Bahkan KDM mengakui itu ya. ya betul. Nah, oke. Tetapi yang menjadi persoalan yang saya sedikit kritik adalah rohnya itu tidak lagi hidup dalam jiwa dan pikiran. Dia hanya ketika kita lihat kompak, nyatu, apalagi pada saat pesta tahunan, Bonatawon atau apapun namanya, Ya. bisa 500 juta di Jakarta sana satu malam. Ya, Dilihat kompak sekali, ya, kompak. Tetapi outputnya gimana? Jangan-jangan yang menyumbang untuk 500 juta itu ada yang perlu mestinya dibantu, itu malah harus wajib, kan gitu. Nilai holong itu udah sulit, ya. Nilai kasih itu sudah sulit. Jadi dia hanya sebuah lembaga, kumpulan-kumpulan sekarang itu hanya kumpulan-kumpulan bagaimana nanti pada saat pesta perkawinan. kalau saya tanya ini supaya tidak tergerus ini gimana menurut Abang? Gimana terhadap pemangku kepentingannya? Apakah Unguan Marga, apakah lembaga-lembaga adat, apakah juga orang yang tinggal di kampung, gimana ini? Saya pikir kembali, karena saya di kampung, saya sudah lihat, dan satu keuntungan kita, mayoritas kita Batak Toba yang tinggal di sekitaran Danau Toba adalah mayoritas Kristen. Intinya Kristen, inti Kristen itu adalah kasih, holong. Ya, ya. Batak juga intinya adalah holong. Holong nadirahut pasamudaron, ikatan darah. Kalau itu kan semua adat etnik pasti mengedepankan kasih sebenarnya. Iya. Nah itu penyatuan itu sangat baik. Bagaimana caranya? Adalah kembali terutama dalam kelompok-kelompok kecil. Saya pikir tidak harus di kampung, di Medan, di Jakarta, di Bandung juga harus dari kelompok-kelompok kecil. Kan marga ini juga seperti itu, ada marga di daerah ini, atau bahkan sektor gitu ya. Cobalah mulai, tidak sekedar hiburan, tidak sekedar bertemu, tetapi munculkan rasa kasih. Sayang sekali rasa kasih jangan selalu menganggap jika ada sakit kita kasih iuran atau taken less. Itu memang bahagian dari kasih, tetapi lebih dari situ masih banyak. Yang paling banyak justru secara formal tampak, ya, kumpulan-kumpulan itu secara formal tampak begitu kuat, tetapi dia rapuh dalam hati dan pelaksanaannya. Itu yang saya lihat. Sehingga kalau kita bilang misalnya, berarti setiap orang punya peran untuk menjaga local wisdomnya. Ya mestinya semua, bahkan anak-anak juga harus mulai
diajari, mulai dikasih pemahaman, kan gitu. Faktanya sekarang di kampung pun gitu ya. Kita Tapi lihat. kalau mau kita bikin secara modernnya, mestinya kan bisa ini kearifan lokal Hmm. diproduksi atau diintegrasikan ke kehidupan kita ini. Ya bisa. Nah, jadi ini gimana itu? Iya. Kan kita ini sudah punya dengan IT, punya teknologi dan segala macam, sehingganya kearifan lokal itu supaya tetap terpelihara, supaya tetap hidup, ya kan dia bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan kita, baik untuk kita yang ada di kota ya. Ya, saya pikir tetap ada. Artinya bahwa seperti yang saya katakan tadi, kembali, saya tidak mau hanya mengatakan Batak dengan Batak. Iya. Dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan lingkungan kita, dimanapun kita berada kan gitu. Hmm. Kita harus tunjukkan bahwa Batak itu tidak hanya seperti prototipe yang dilihat orang wah suaranya kuat-kuat atau ini atau, tapi dia juga penuh kasih, penuh perhatian. Nah itu yang pertama. Nah, itu yang perlu kembali kita kembangkan. Rasa kasih, rasa sepenanggungan, rasa perhatian dan atensi lain. Ya itu bisa lah secara yang namanya teori lah namanya kan. Tapi dalam kehidupan berbangsa ini memang kalau kearifan lokal kita itu tidak bisa dirasakan oleh bangsa ini, katakanlah kearifan lokal kita Batak, Ya. tidak bisa dirasakan masyarakat di Medan. Atau jangankan misalnya untuk pemerintah ya, kearifan lokal kita pun tidak bisa dirasakan oleh masyarakat yang di Bonapesugi. Nah gimana itu? Jadi maksud saya butuh dorongan. Nah itu tadi, kembali tadi bahwa di Toba itu ya kan dianggap orang yang apalah yang tertinggal lalu tinggal di kampung, tapi orang yang sukses yang hebat harus pergi merantau kan itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita buat kajian di Toba tidak, rata-rata mereka sudah pernah lebih dari 65% kajian analisa sementara, lebih dari 65% penduduk Tapanuli itu pernah merantau. Tapi kalau yang abang lihat gimana kearifan lokal kita ini di kota, di Bonapesugi, apakah memang ada bedanya kearifan lokal kita ini di kota dengan di Bonapesugi? Justru misalnya di Bonapesugi lebih tumbuh dia. Gimana dengan 5 tahun sesudah kembali ke Bonapesugi? Yang saya rasakan justru kadang lebih enak di kota ini kan. Nah itu dia. Itu dia. Tapi tadi kampung yang harus memelihara. Iya, mestinya di akarnya itu dia harus tumbuh kan. Tapi ya seperti saya lihat seperti labu juga kita. Apa itu? Bukan labu ya, seperti labu jelo. Nanam di kampung, di sana tumbuh ya. di sana berbuah kan gitu. Kalau di dalam pemerintahan di birokrasi gimana bang lihat apa ini kearifan lokal kita ini? Kearifan lokal Di kita Toba, di Tafud, di Samosir. saya pikir memang akhir-akhir ini semakin banyak dikembangkan. Bagaimana peran serta, bagaimana mengajak masyarakat, bagaimana pasadahon roha kan gitu. Itu yang saya mulai lihat kembali. Kan banyak lokal-lokal isu Iya. kita, Karo, Simalungun, Iya. Toba, Tapsel itu semua segala Iya. macam kan. Sudah mulai, terutama di sekitar Danau Toba. Memang terasa bisa dia meningkatkan katakanlah kinerja, meningkatkan perekonomian. Faktanya bisa di beberapa tempat, apalagi ketika ada mulai kelompok-kelompok yang satu, 4 atau 5 orang dalam satu kampung, itu pemerintah langsung backup itu, langsung dekati, beri dorongan, beri semangat, dan apalagi dengan kondisi keuangan sekarang yang gampang kita dapat bantuan. Pemerintah di Tafud yang saya lihat langsung di Samosir, di Bumbang dan Toba, apalagi Toba kampung saya sekarang, itu mereka sangat reaktif, sangat perhatian, punya atensi ketika ada masalah saja, ada anak muda bisa nyatu, mereka
ketika ada anak muda misalkan kami mau buat kelompok tari gitu ya, pemerintah juga langsung support gitu. Oke. Waktu kita terbatas ini, Bang Tansiswo Syagian. Ya. Terakhir ini, Abang bilang tadi soal anak muda. Ini kan kearifan local wisdom yang harus terus dijaga supaya jangan sampai tergerus. Apa saran untuk anak muda supaya local wisdom ini bisa menjadi kekayaan yang dipelihara, tapi bisa dilakoni meningkatkan soal ekonomi masyarakat ini, meningkatkan kegairahan untuk jadi disiplin, untuk jadi semangat, untuk jadi pekerja keras dan seterusnya. Saya bersama Batak Center Toba sudah beberapa bulan ini, sudah lebih dari 1 semester, hampir 2 semester udah. Kami ke sekolah-sekolah menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai etika, moralitas dan karakter orang Batak. Oh, program yang bagus itu. Iya. Dan kami mulai merasakan bahwa mereka semakin mengerti kalau Batak itu konsepnya adalah marsitukolan, saling mendukung. Ya. Nah itu kita coba Nasionalismenya bahasanya itu gotong royong. gotong royong, ya saling membantu, saling sip. menolong. Baik, terima kasih Bang Tansiswo. Pada kesempatan ini, Abang sudah datang jauh-jauh dari Bonapasukit. Kita bicara soal Batak local wisdom, dan ini kita harapkan bisa mengedukasi. Karena kita tahu bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, etnik. Kita harapkan local wisdom masing-masing kita yang ada di Sumatera Utara, khususnya Batak ini, bisa menjadi berdampak di dalam berbagai kehidupan, khususnya di kehidupan tadi di kampung, di kota, di pemerintahan, apalagi di adat. Jadi memang saya setuju, terima kasih sekali sudah mengedukasi, dan kita harapkan bahwa local wisdom kita ini bisa memperkuat, bisa mempersatukan kita kembali. Terima kasih. Horas. Horas.